Interfase pembelahan mitosis dan sitokinesis merupakan tahap-tahap yang menyusun siklus sel. Pembelahan mitosis selalu diawali dengan interfase terlebih dahulu. Interfase terdiri dari fase G1 atau growth 1, yakni fase penggandaan organel sel. Fase G1 dilanjutkan dengan fase S atau fase sintesis, di mana pada fase ini terjadi replikasi DNA. Fase S dilanjutkan dengan fase G2 atau fase growth 2, di mana pada fase ini terjadi produksi enzim-enzim yang diperlukan selama pembelahan sel. Apabila interfase telah selesai dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis terdiri dari 4 tahap, yakni profase, metafase, anafase, dan telofase. Mitosis merupakan tahap yang paling singkat dalam siklus sel. Kini kalian dapat melihat terjadinya peristiwa kondensasi kromatin membentuk kromosom. Kromosom yang terbentuk adalah kromosom yang memiliki 2 kromatid. Saat profase, sepasang sentriol mulai berpisah menuju kutub yang berlawanan. Sementara nukleolus dan membran nukleus masih terlihat dengan jelas. Saat prometafase, nukleolus menghilang dan membran nukleus terfragmentasi sehingga tidak kelihatan lagi. Sepasang sentriol semakin berpisah menuju kutub yang berlawanan sambil memancarkan benang-benang spindel mikrotubulus. Benang-benang spindel mikrotubulus ini berfungsi untuk mengikat kromosom pada protein yang dinamakan dengan kinetokor, di mana kinetokor terletak pada bagian sentromer pada kromosom. Tahap metafase ditandai dengan berjajarnya kromosom pada bidang ekuator sel. Tahap metafase dilanjutkan dengan tahap anafase. Pada tahap anafase terjadi pemisahan kromatid menuju kutub yang berlawanan. Pemisahan kromatid ini terjadi akibat pemendekan benang-benang spindel mikrotubulus ke arah kutub yang berlawanan. Selama anafase, benang-benang spindel yang tidak mengikat kromosom berfungsi untuk menambah jauh jarak antar kutub yang berlawanan. Apabila kromatid telah sampai pada kutub yang berlawanan, maka tahap tersebut dinamakan dengan tahap telofase. Telofase diakhiri dengan terurainya benang-benang spindel mikrotubulus dan kromatid kembali menjadi kromatin yang tidak terkondensasi. Membran nukleus kembali muncul untuk membungkus kromatin. Nukleolus pun kembali muncul dan terbungkus bersama-sama kromatin di dalam nukleus. Pembelahan mitosis diakhiri dengan sitokinesis, yaitu pembagian sitoplasma sel pada 2 sel anak yang terbentuk. Pada sel hewan, peristiwa sitokinesis terjadi akibat kontraksi dari mikrofilamen. Sedangkan pada sel tumbuhan, pemisahan 2 sel anak yang baru terjadi akibat penggabungan vesikula yang membentuk sel plate. Sel plate selanjutnya memisahkan kedua sel anak yang baru.